Oke, mungkin lanjutannya, ini sudah cukup banyak pertanyaan, tapi tadi kita terputus dari Ibu Ririk. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaannya dari Pak Baila Lutfi eh, tentang parameter. Eh, apa saja parameter yang dalam mendesain perkotaan, tentunya dalam mendesain kawasan yang lebih luas yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam mendesain. Silakan Mas Reo. Oke, kalau parameter parameter yang dilihat ketika mendesain perkotaan, tentu karena perkotaan itu sebagai sesuatu yang kompleks ya, perkotaan juga memerlukan approach yang terintegrasi juga. Jadi nggak hanya desainer ketika kita biasanya kalau pengalaman di kami membuat satu master plan kawasan, contoh kasus misalnya kalau saya di ICOM kebetulan kami kan ada terintegrasi, ada misalnya ada master plan, ada ekonomiknya, ada transport, ada lingkungan, sampai ada QS-nya juga, energi juga masuk. Jadi memang approach-nya sangat luas dan setiap setiap keahlian juga memberikan masukan terhadap sebuah perancangan sebuah kota. Karena itu tadi, kota itu adalah sesuatu yang kompleks, jadi semua approach harus masuk, baik dari sisi keindahannya atau penampilan secara fisiknya yang menjadi ranah urban designer, juga dan urban designer menjadi lead-nya biasanya, menjadi kaptennya kalau dalam sebuah perancangan kota. Karena peran urban designer juga sebagai playmaker, dan kalau main bola itu ada playmakernya, dan dia sebagai orkestra juga, dirijen. Jadi supaya semua keahlian, semua bidang keteknisan itu bisa selaras masuk ke dalam sebuah kota, karena kota ini cukup kompleks ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, parameter-parameter apa saja, yaitu tadi parameter, saya agak bingung kalau parameter untuk mendesain perkotaan. Mungkin kita melihat dari itu tadi ya, secara fisik kita lihat kondisi site-nya, karena akan berbeda ketika site-nya ada di mungkin lahan yang berkontur, site yang datar, site di pelabuhan, itu juga beda. Lalu kita lihat cara FS ekonominya, produk apa yang bisa kita kembangkan di sana. Kita juga lihat sosial budaya dan lingkungannya. Ini yang penting, lingkungan itu tadi, jangan sampai setelah kita injek satu master plan, satu desain perkotaan itu bisa mempengaruhi atau membuat suatu kualitas lingkungannya tidak lebih baik. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Pak Balgia Lutfi. Eh, lanjutannya sejauh ini dari YouTube saya coba pantau belum ada pertanyaan, tetapi di Zoom, di chat Zoom terus bertambah. Lanjutannya dari Ibu Irma Rosalia. Pertanyaan menurut Pak Aryo, feasibility studies banyak gagal, sering sekali tidak sesuai dengan studi dan kenyataan di Indonesia. Apa faktor utamanya? Terus dan bagaimana agar bisa sesuai? Kalaupun miss tidak terlalu jauh. Iya, nah, betul ini. Ini memang kalau udah ngomong feasibility study kan, faktornya banyak sekali ya, karena kalau udah ngomongin ekonomi, terkait juga dengan makroekonomi, terkait juga dengan kondisi sosial politik, supaya tidak jauh banget gimana, mungkin perlu juga membuat FS itu juga nggak hanya dari sisi ekonomi aja, tapi juga dari kondisi itu dari IPOLEK, Sosbud, Hankam itu ya, khususnya politik ya. Karena kalau di kita kan karakteristiknya eh, tahun politik itu juga akan pengaruhi kondisi ekonomi makro khususnya. Karena ketika sudah berbicara tentang kota, kondisi ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap keberhasilan satu kota atau tidak. Dan kasusnya kalau yang Ibu Irma tanyakan itu FS-nya gimana gitu kan. Nah, FS yang baik menurut saya juga perlu nggak hanya berangkat dari kronologi saja gitu kan. Kalau misalnya umumnya berangkat dari kronologi saja kan, apa yang ada di sana, marketnya itu bisa menjadi sesuatu gitu ya. Ini kan FS ini kalau saya konteksnya FS properti ya Bu ya, karena saya banyaknya proyek kalau di kantor itu properti gitu kan, bukan infrastruktur, bukan apa. Ini konteksnya properti. Nah, biasanya untuk menghasilkan FS yang bekerja itu perlu ada intens diskusi dengan tim master plan juga gitu.
Jadi supaya bisa inline antara kondisi fisik di lapangan. Biasanya kan kalau master plan, arsitek itu kan biasanya visioner ya. Semoga ini diamini oleh semuanya karena arsitek di sini. Ya. Arsitek itu kan visioner ya, bisa melihat sesuatu yang nggak ada di situ sebelumnya, kita bisa menciptakan sesuatu. Nah, kita perlu diskusikan hal tersebut kepada tim FS-nya gitu. Nah, ini gunanya untuk ketika membuat FS berbarengan dengan pembuatan master plan atau desainnya itu supaya antara yang dibuat oleh FS-nya dan yang ada di master plan itu bisa sejalan dan saling menguatkan. Itu tadi. Oke, berarti visioner ya. Dan mungkin sedikit pertanyaan lanjutan dari masalah visibility study ya. Apakah visibility study tentang 20 minute city itu sudah berjalan dan sudah menjadi tren di Indonesia gitu? Karena kalau ini adalah sebuah tren yang ternyata berhasil di Melbourne, di Australia, terus kemudian di Singapura, ternyata walaupun tidak dengan branding yang sama, tapi kenyataannya beraktivitas dengan yang sama gitu ya. Apakah visibility study tersebut udah umum di Indonesia? Ya, nah ini saya mau share juga, waktu itu sempat kantor kami dapat project ini di BSD. Jadi BSD itu kebetulan klien kami juga di sana. Jadi salah satu proyeknya kami coba terapkan itu 20 minute city. Kami coba menggunakan approach-nya itu seperti itu. Dan di situ juga ada dari sisi ekonomiknya, bagaimana caranya untuk membuat konsep ini bisa bekerja. Nah, setelah kami olah ya konsep ini dilokalkan ke Indonesia, memang mungkin gitu konsep ini mungkin diterapkan di sini gitu ya. Karena sebenarnya itu tadi harus ada diskusi antara visioner tim master plan atau arsiteknya dengan FS-nya itu tadi. Jadi memang mungkin kok ini diaplikasikan, asal itu tadi kita berbicara dengan bahasanya masing-masing gitu ya. Ya, 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 ya. Mereka paham sekali kalau kita bicara dengan bahasa masing-masing gitu. Cukup, ya cukup menarik. Karena ya sedikit tanggapan bahwa saya coba melihat apa yang terjadi di tren Indonesia gitu ya. Kalau nama brandingnya belum seperti sustainable building gitu, belum seperti TOD, artinya brandingnya belum kental ke masyarakat gitu. Ya, Hal ini belum belum tentu terjadi gitu. ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bicaranya jarak ya, nggak semua orang bisa bayangin jarak ya. 800 meter terus gimana sih gitu. Ya, ya, Tapi kalau betul. 20 menit mungkin bisa ya 4 kali lagu atau 3 kali muter lagu Bohemian Rhapsody misalnya gitu kan. Ya, ya, ya. Itu bisa menjadi uh, sesuatu yang lebih orang bayangin. Oh 20 menit ya. Tadi mungkin semoga udah pada mikir ini 20 menit itu dapat apa aja di dalam dari rumah 20 menit itu dapat apa aja gitu ya. Ya, ya, ya. Menarik, menarik. Eh, ya, semoga terjawab dari pertanyaan dari Ibu Irma ya tadi ya. Lanjutannya ada diskusi pertanyaan dari Ibu Nadia Almira. Untuk menerapkan TOD, banyak rekayasa lalu lintas yang direncanakan. Tapi apakah rekayasa land use juga akan berpengaruh? Hmm, betul. Ini sangat terpengaruh karena TOD itu salah satu prinsipnya adalah kan density ya. Ya, Density maka semakin banyak semakin besar masa bangunannya di situ, semakin banyak apa namanya volumetriknya semakin besar, maka bangkitan transportasi juga akan lebih tinggi kan. Maka rekayasa lalu lintas pasti diperlukan. Yang kedua, apakah rekayasa land use juga akan berpengaruh? Iya, tentu saja karena salah satu prinsip TOD kan mix ya, mix use. Jadi land use-nya harus digabungkan antara land use satu dengan land use lainnya. Maka ini sangat sangat berpengaruh ya menurut saya rekayasa land use ini karena itu tadi ya, konsepnya mixed use TOD itu mixed use itu tadi. oke. Ya, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Nadia. Mungkin kalau Mungkin ada yang mau kita sapa secara ya, video kali Mas Jaka. ya, ini saya juga mau mau bertanya sebenarnya ini pertanyaannya banyak di chat, tapi kalau ada yang mau berdiskusi silakan raise hand sehingga kita bisa lihat siapa dan kemudian kita bisa unmute suaranya.
kalau ingin bertanya secara langsung gitu, atau mungkin penanya sebelumnya yang masih penasaran juga Ya, boleh boleh raise boleh. hand. Karena Hmm. ini akan lebih menarik ya, akan lebih kaya kalau diskusinya nggak hanya saya dan Mas Jaka yang kelihatan dan bicara ya. Mungkin ada di sini yang punya pengalaman, mungkin pernah tinggal di Melbourne, mungkin Ya, pernah mendesain kota yang dengan konsep seperti ini, atau mungkin punya pengalaman tentang resiliensi ya. Saya rasa Mas Jaka, kalau ya, misalnya ada yang punya uh, istilahnya sumbang ide, ya, ya, silakan ya. ya, ya, sangat menarik. Sementara sambil menunggu teman-teman yang mau berdiskusi dengan raise hand, ini kebetulan Ketua IAI Banten kita bertanya nih, tertarik dengan Mas Aryo. Pertanyaannya adalah terkait 20 Minute City, tantangan terbesar adalah pada ruang kota yang sudah terbangun tapi belum memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini bagaimana langkah redevelopment-nya? Instrumen perencanaan apa yang perlu ditetapkan? Terus bagaimana perlu dimasukkan ke dalam RDTR atau peta zonasi? Atau bisa hanya urban design guidelines saja? Iya betul. Untuk penerapan ya saya rasa memang sangat penting ya untuk diterapkan atau dimasukkan dalam RDTR atau PZ. Bahkan memang kalau misalnya satu kawasan ada UDGL-nya itu akan sangat bagus sekali karena intensi desain itu akan lebih bisa terwujud kalau ada UDGL atau PRK-nya. Kalau misalnya mau dan harus dilegalkan kan. Ya, Yang saya pelajari memang ketika sudah kita mau sebagus apapun desain kalau nggak dilegalkan itu nggak akan terwujud kan. ya. Dan menurut saya itu penting sekali untuk dimasukkan ke dalam legalitas ya, RDTR, PZ maupun UDGL. Lalu kalau misalnya tantangan terbesar redevelopment untuk ruang kota yang terbangun. Untuk ruang kota terbangun kita bisa lihat di contohnya Sudirman. Nah, Sudirman kan ada redevelopment untuk pedestriannya mulai, lalu ada redevelopment untuk kawasan-kawasan yang terkait dengan pembangunan MRT. Nah, itu balik lagi ujungnya ke RDTR-nya kan, dan pengelola kawasan gitu. Dan dalam hal ini pengelola kawasan kalau nggak salah ke MRT ya, MRT atau MITJ kalau nggak salah kalau misalnya di daerah sekitar TOD MRT. Jadi memang harus ada master developernya gitu ya di situ harus ada. Kalau di Indonesia mungkin arahnya adalah MITJ, atau kalau misalnya kita belajar dari studi kasus di Hong Kong itu MTR Land Hmm, Corporation ya. Jadi oke, memang harus di-drive oleh satu badan yang istilahnya menjadi leadernya di situ gitu, nggak bisa sporadis. menarik, menarik. Ini kebetulan Bang Pierre langsung raise hand, jadi kita bisa berdiskusi langsung Nah, sesuai menarik. dengan pertanyaannya. Silakan, Bang Pierre. Oke, makasih Mas Jaka. Sore Mas Aryo, Halo sore Pak Pierre atau salam Mas Pierre. kenal. Ya, jadi saya sebenarnya mau mancing aja buat teman-teman yang lain mungkin nanti bisa bisa walaupun sudah menulis di chat mungkin nanti bisa diskusi verbal gitu ya. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang saya membayangkan pada saat kota itu sudah terbangun, ruang kota itu sudah terbangun dalam skala besar maupun kecil, memang akan menjadi kendala yang cukup besar ya. Kalau saya melihat memang ruang-ruang kawasan yang dikembangkan kota-kota baru gitu ya, yang dikembangkan oleh developer itu kan banyak memang dimulai dari lahan yang sifatnya kosong gitu ya, sehingga idealisme konsep itu masih leluasa lah untuk diaplikasikan. Tinggal sejauh mana perancang kotanya itu menerapkan konsep-konsep desain kota itu sendiri. Yang saya membayangkan itu memang akan menjadi rumit pada saat ruang kota itu sudah terbangun. Memang ada sebenarnya banyak sekali konsep-konsep perkotaan yang bisa dikembangkan sebenarnya. Saya pernah diminta bantu oleh DKI gitu ya, di Pemprov DKI itu terkait dengan ini konsep land readjustment. Jadi itu satu konsep yang sebenarnya maunya itu tidak menggusur gitu, tetapi menggeser. Artinya area sprawl gitu ya, area padat di misalnya tepi sungai gitu,
itu kemudian bisa di-adjust ruang-ruangnya sehingga bisa lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian sebagian ruangnya itu bisa dijual sebenarnya. Tanda petik ya, dijual tanda petik dikomersialkan gitu. Sehingga dia menghasilkan revenue. Sehingga kawasan itu dan populasi di sana itu kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri, mengelola kawasannya. Karena seringkali kan kawasan-kawasan pinggir gitu ya, itu kan keterbatasan pada biaya pengelolaan sebenarnya, pengelolaan lingkungan. Oleh karenanya memang perlu ada skema-skema seperti itu gitu, skema yang mampu mengenerate revenue skala kawasan gitu ya. Nah itu konsep DKI itu waktu itu dituangkan di dalam Pergub. Jadi konsep itu kemudian digandengkan dengan digandengkan dengan tawaran kepada pengembang. Kalau pengembang masuk, kita berikan bonus-bonus ya, sebagaimana yang sudah tertuang di RDTR di Perda 1 2014 itu kemudian bisa diterapkan. Misalnya TDR gitu ya, Transfer Development Rights. Kemudian ya salah satunya adalah land readjustment itu. Jadi dari area komersil yang tergenerate dari land readjustment itu kemudian revenue-nya itu bisa 50-50 kalau pengembang mau menginisiat itu. Jadi bukan lagi tangan pemerintah yang kemudian menginisiat itu. Itu sebenarnya salah satu yang saya coba tuliskan di chat, mungkin tidak cukup ruang untuk menyampaikannya gitu ya. Saya sepakat Pak Mas Aryo juga sampaikan perlu instrumen regulasi ya, sebaik apapun perencanaan yang dibuat kalau tidak ada basis regulasinya itu juga. Dan juga mungkin menurut saya mungkin juga skema pembiayaan ya. Jadi dia mampu menghasilkan atau mengenerate revenue itu juga perlu juga dipikirkan saya rasa ya, untuk bisa menata atau bermain atau mengintervensi ruang-ruang kota yang tadi saya sampaikan sudah terbangun gitu ya. Mungkin itu nanti mungkin Mas Aryo bisa tanggapi, mungkin tidak berbentuk pertanyaan, mungkin sumbang diskusi aja. Gitu Mas Jaka, Mas Aryo, mungkin memancing juga teman-teman yang lain nanti. Ya, terima kasih Bung Fier. Ya, terima kasih Mas Fier. Itu betul ya, saya setuju dengan pendekatan itu. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah selain itu untuk mendorong atau memastikan keterbangunannya, itu perlu dibuatkan bisnis model yang tepat. Dan satu lagi adalah kelembagaannya perlu didefinisikan. Seperti itu mungkin ya, yang bisa saya tambahkan ya. Oke, thank you Mas. Oke, ya mungkin menjadi PR bersama. Kita mungkin sebagian besar mungkin praktisi gitu ya, tapi mungkin kalau ada dari pihak regulator atau yang lainnya, mungkin ya ini salah satu konsep yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, sehingga ketahanan komunitas kita, ketahanan kota kita lebih baik, kurang lebih begitu ya. Ini masih ada banyak pertanyaan di bawah, tapi mungkin karena ada yang raise hand, saya coba undang. Ini adalah @Edias, kalau tidak salah saya coba unmute. Silakan Ibu atau Halo. Ya. Ya. Selamat sore malam. Bapak. Ya. Ya. Selamat malam. Ya, selamat sore Bang Saka. Ya. Mas Aryo. Sore. Ya. Mungkin awal minal aidin wal faizin ya untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin sama-sama. Ya. Saya Andi Edi dari IAI Sulawesi Selatan. Ya. Ya. Tadi terkait dengan data kunjungan ini, mungkin ini untuk memperjelas saja. Tadi ada tadi data kunjungan ke taman ya pada masa PSBB. Ternyata Jakarta mengalami penurunan signifikan kunjungannya. Ya. Nah, apakah ini disebabkan oleh memang desain ruang taman ini, ataukah ketidakmampuan pemerintah atau pengelola taman dalam mengapresiasi pandemik ini?
Mungkin itu yang saya coba minta konfirmasi dari Mas Aryo. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya tanggapin ya, Mas Jaka ya. Silakan langsung. Ya, terima kasih Pak Andi Edi atas pertanyaannya. Seperti tadi nyambung pertanyaan sebelumnya ya, terkait apakah memang tadi data tadi bisa dijadikan judgement gitu ya untuk menjudge bahwa ruang terbukanya atau ruang tamannya tidak resilient itu. Saya rasa masih terlalu awal ya untuk kita menyebutkan bahwa satu taman atau suatu kota contohnya taman ya dengan data tadi itu resilient apa enggak, karena itu baru data yang saya ambil dari Google ya, baru satu sumber saja. Jadi untuk menentukan bahwa apakah memang itu ketidakmampuan ruang terbuka itu untuk apa istilahnya resilient apa enggak, mungkin perlu studi lanjutan. Tapi yang bisa kita lihat adalah dari data tadi, kalau lihat data tadi saja bahwa dalam kondisi seperti ini saja ternyata orang udah nggak ke taman. Itu data pertamanya. Yang kedua mungkin ini masih hipotesis ya, perlu diverifikasi lagi dengan studi bahwa ruang-ruang terbuka di Jakarta itu tersentralisasi. Jadi mungkin jumlahnya ada, bendanya ada, tapi tersentralisasi di beberapa tempat saja. Jadi ketika benda itu ditutup, maka volumenya akan langsung drop. Misalnya setiap hari ada berapa 500.000 orang ke taman, tapi 400.000 orang ke GBK misalnya. Ketika GBK ditutup, maka 400.000-nya akan hilang gitu kan. Nah, data-data itu yang belum kita bisa lihat karena sebaran spasialnya juga kita belum tahu ya. Kan data Google ini sebenarnya harus melihat sebaran spasial ya. Apakah konsentrasinya memang di pusat, apakah di pinggir atau merata, itu kita harus lihat lebih lanjut. Ya. Silakan Pak Andi Edi kalau masih ada tambahan. Kebetulan di mute Pak. Saya coba unmute ya. Silakan. Ya, maksud saya apakah ketidakmampuan pemerintah atau pengelola taman dalam mengapresiasi pandemik ini? Karena kalau kita melihat beberapa ruang terbuka atau taman di luar negeri, dia sudah bisa menyiapkan atau mengatur pengunjung yang datang ke taman itu sesuai dengan protokol misalnya kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Nah, apakah ada unsur itu atau gimana ya, Mas Aryo? Ya, itu bisa saja Pak menjadi salah satu parameter ya. Tapi mungkin walau sebelum pandemi pun mungkin orang pergi ke taman, kalau di sini juga mungkin belum terlalu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup ya. Jadi misalnya kondisi sebelumnya pun memang kelihatannya belum banyak ya. Mungkin saya perlu dikoreksi nih kalau ada yang bisa mau koreksi. Pengaturan itu juga penting sih Pak, menurut saya juga. Kalau di luar negeri kita lihat beberapa taman diberi lingkaran-lingkaran untuk orang supaya ke taman nggak saling ketemu gitu ya. Itu juga mungkin bisa juga diterapkan. Cuman apakah cara penggunaan taman di luar negeri dan di Indonesia beda? Mungkin beda Pak, kelihatannya kalau menurut saya. Karena kalau di luar negeri mungkin terkait dengan kondisi iklim, terkait dengan budaya yang masyarakat sana, itu juga akan terpengaruh Pak. Kalau menurut saya seperti itu ya Pak. Ya. Makasih. Ya, makasih Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Ya, salam sama teman-teman di IAI Banten. Terima kasih. Salam juga untuk IAI di sana Pak. Oke. Kita masih punya beberapa pertanyaan dan ada Ibu Arum yang angkat tangan. Tapi mungkin sebentar kita masuk ke satu pertanyaan, kemudian kita kembali berdiskusi dengan Ibu Arum. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Ivo Bahar mengenai penggunaan GIS. Nah, apakah itu GIS? Menentukan efektivitas atau jangkauan layanan dari desain public space berdasarkan pengalaman Mas Aryo, kalau di Jakarta atau di kota-kota sekitarnya, bagaimana efektivitas ini, GIS ini? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ivo atau Bu Ivo ya ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terkait efektivitas penerapan GIS ini dalam urban design bervariasi ya, dan ada kelemahan juga tentunya.
penerapan JS ini. Saya bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah dia bisa mengcover area yang sangat luas dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kemarin saya share pengalaman seperti kemarin ketika mendesain Integrated Tourism Master Plan di Lombok, jadi itu satu pulau kami buatkan studi planningnya, itu memang perlu teknologi seperti GIS ini, karena memang layer yang harus dianalisis sangat banyak, misalnya dari kondisi fisiknya, tutupan lahan, jalan, infrastruktur, semua di overlay di GIS, dan itu memudahkan untuk analisis. Nah, termasuk juga kemarin kami coba juga untuk membuatkan parameter untuk kondisi sosial budayanya. Jadi, kondisi sosial budaya kami coba carikan beberapa parameter yang bisa kita petakan. Nah, tapi ini juga bisa menjadi kelemahan, karena GIS ini kan teknis sekali ya, layeringnya teknis sekali. Kadang-kadang kita perlu penyesuaian dalam bentuk kondisi sosial budayanya di lapangan, karena ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita lihat secara peta, secara spasial, kayak misalnya budaya, cara penggunaan ruangnya seperti apa, itu kita harus lihat secara menambahkan analisis GIS, jadi nggak bisa semuanya bergantung kepada GIS, seperti itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya, tapi karena kita mungkin sebagian besar arsitek mungkin ya yang hadir. Sedikit penjelasan singkat apa sih GIS, apa kepanjangannya, terus fungsi dasarnya tuh apa sih? Ya, GIS itu singkatan dari Geographic Information System ya, atau Sistem Informasi Geografis kalau di bahasa Indonesianya. Nah, itu adalah sederhananya adalah gimana caranya menspasialkan informasi yang ada di lapangan. Baik. Jadi misalnya contoh kita ini bisa menjadi tools design dan bisa menjadi tools analisis. Ketika menjadi tools design, analisis dulu ya. Ketika menjadi tools analisis, dia bisa di overlay antara beberapa layer ya. Misalnya layer antara topografi dengan layer slope atau kemiringan lahan. Contoh dari situ ya. Dan SUTET misalnya. Ketika di overlay, nanti kita bisa buatkan analisis namanya kesesuaian lahan. Nah, jika nanti kita bisa buat kayak parameternya gitu. Jika kemiringan lahan lebih dari misalnya berapa 50%, maka daerah itu tidak bisa dibangun misalnya. Nah, nanti keluarlah satu peta, namanya peta kesesuaian lahan atau suitability mapping, mana daerah yang bisa dibangun dan mana daerah yang tidak bisa dibangun karena ada parameter yang tidak sesuai, yaitu kemiringan lahan tadi. Lalu bisa juga kita, sebenarnya tergantung kita mau memasukkan parameter apa untuk menghasilkan peta apa, contohnya peta kesesuaian lahan tadi. Itu salah satunya. Nah, ketika mendesain, kita juga bisa buatkan, kombinasikan antara GIS ini dengan tools-tools desain, karena sudah cukup banyak ya, tools desain parametrik seperti ini. Bisa dikombin juga dengan Rhino, bisa dikombinasikan dengan Grasshopper juga. Tadi juga kami punya tools sendiri, kalau di ICOM ada namanya SSIM, Sustainable System Integrated Modeling. Itu ketika kita ada modifikasi desain, dia akan langsung keluar parameternya. Jadi untuk tahu, misalnya kita memberi intervensi di titik A gitu ya, nanti langsung ada keluar hasilnya, misalnya ada 50% orang yang akan terdampak kepada pengambilan keputusan ini. Nah, GIS juga penting kepada dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan teman-teman semuanya, atau Pak atau Bu Ivo tadi ya. Bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan, karena itu memudahkan pengambilan keputusan untuk mengoverlay berbagai macam informasi ke dalam satu pengambilan keputusan. Menarik. Oke, semoga terjawab pertanyaannya dari Bapak Ivo Bahar. Mungkin kita coba undang di sini Ibu Arum. Saya coba unmute. Silakan Bu Arum, karena sudah raise hand. Adakah yang mau didiskusi? Selamat sore Aryo. Sore. Ini saya berasa ini teman kuliah. Saya berarti teman kuliah Bu Arum juga. Saya teman kuliahnya Aryo. Jadi manggilnya jangan Ibu. Nggak kelihatan videonya itu. Maaf sekali saya tidak mengaktifkan video karena internetnya lagi ada gangguan. Kalau saya pakai video putus. Jadi dari tadi saya dengerin suaranya aja. Ya, kalau Mbak Arum pertanyaannya susah biasanya ini. Kenapa?
Enggak, saya nggak akan tanya yang susah-susah, tapi kemudian saya tertarik pada gini, pada dari judul awal gitu, yang 20 Minute City gitu ya. Jadi bicara tentang kota yang kita bisa jelajahi dalam waktu 20 menit. Terus kemudian dalam bayangan saya, ini kita bicara sekarangnya neighborhood gitu kan ya. Kalau 20 menit mah saya bilangin neighborhood lah kita gitu ya. Terus kemudian yang buat saya menjadi menarik adalah kan ketika perencanaannya itu dilakukan dalam bentuk new development, mungkin nggak masalah gitu ya. Udah lahan kosong bangun selesai. Bentuk apa? Hah? Oh, dalam lahan kosong ya. Dalam bentuk, maksudnya atau pembangunan baru gitu, mungkin masalahnya tidak terlalu banyak. Tapi di sini saya melihat ketika bicaranya 20 menit gitu ya, terus kemudian dia itu akan selalu terhubung dengan bagian yang lain kan gitu. Akan selalu terhubung dengan bagian yang lain, sehingga antara satu neighborhood dengan neighborhood lainnya, mereka akan punya si koneksitas ini. Nah, terus kemudian ketika melihat si koneksitas ini, gitu kan, saya langsung membayangkannya kayak rizoma gitu. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Yang saya lihat malah ada kemungkinan antara si satu, apa bilangnya, satu neighborhood dengan neighborhood yang lain itu ada overlapping kan mereka, ada irisan gitu. Nah kalau di sini sebagai seorang perencana kota, ketika bicara bahwa di situ kemungkinan akan terjadi irisan dan antara neighborhood satu dengan neighborhood yang sebelahnya dengan tetangganya itu punya karakter yang mungkin bisa sangat jauh berbeda, ekstrim, itu kira-kira biasanya strategi yang bisa diterapkan seperti apa terkait dengan si koneksitasnya ini. Karena kalau misalkan kita lihat pengembangan baru yang terjadi di Indonesia, seringkali kan dia akan bersinggungan dengan daerah yang lama kan, dan seringkali ada kondisi yang justru mematikan gitu, mematikan wilayah-wilayah yang sudah terbentuk sebelumnya. Gitu aja, nggak susah kan? Ya lumayan sih. Enggak, gampang aja. Sehat ya Aryo. Ya Mbak Arum, kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Arum pertanyaannya. Terkait tadi ya, kalau pembangunan 20 Minute City di lahan kosong gampang ya, mungkin betul. Karena ada dua approach ya. Ketika kita melihat 20 Minute City sebagai pembangunan di lahan kosong, maka bentuknya akan lebih ideal ya. Kalau kita berbicara dalam sudut pandang arsitek atau urban designer, kita pasti punya idealisme gitu ya. Bentuknya akan lebih teratur, bentuknya akan lebih misalnya mau bikinnya bulat, mau bikinnya apa, bisa gitu ya. Dan lebih mudah juga sebagai desainer. Tentu kalau misalnya dan ketika kita membuat dari lahan kosong, antar cluster atau antar neighborhood tadi bisa dibuat jaraknya. Misalnya di tengah-tengahnya ada antara satu cluster dengan cluster lainnya, di tengah-tengahnya ada green belt-nya dulu, kayak tadi yang contoh Garden City, Ebenezer Howard tadi. Itu idealnya. Itu memang waktu itu Ebenezer Howard dikritik karena dia dianggap terlalu utopis, gitu kan. Terlalu utopia itu nggak mungkin lah diterapkan, gitu kan, karena bentuknya terlalu utopis. Nah, bagaimana, tadi ada juga pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kalau ini redevelopment atau mendevelop daerah yang tidak didesain sebagai 20 Minute City awalnya. Nah, contohnya itu, Melbourne itu adalah awalnya tidak didesain sebagai 20 Minute City. Jadi, kalau di Australia itu cukup banyak kota-kota yang menerapkan konsep-konsep seperti itu, kayak Sydney, Melbourne, itu awalnya tidak didesain untuk kota-kota yang livable. Tapi, kalau kita lihat Sydney ya, sebelum ke Melbourne, Sydney itu didesain kotanya oleh, yang baru adalah oleh John Gale. John Gale dia menerapkan public space, public life kan, menggunakan approach itu gitu. Nah, dia menggunakan urban infill untuk membuat kotanya livable. Jadi memang sulit, memang susah karena stakeholder-nya sudah cukup banyak di kota, apalagi kota kan sangat kompleks. Tapi ketika semua stakeholder dilibatkan dan kepentingan masing-masing dipenuhi atau diakomodir, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Kalau melihat tadi ya, balik lagi ke awal tadi, kota adalah sesuatu yang kompleks dengan stakeholder juga yang kompleks, kepentingannya beda-beda, nah harus dipertemukan gitu ya dalam suatu perencanaan. Kalau waktu itu saya sempat baca dokumen yang untuk Sydney juga, itu cukup panjang juga
bagaimana si perancang untuk mengapproach untuk menerapkan satu konsep yang baru di sana gitu. Bahkan dia ada juga misalnya contoh di kedua kota ini ada contoh yang dia usulkan satu jalan yang tadi jalan kendaraan itu ditutup dan dijadikan pedestrian street. Dan itu kan salah satu contoh urban infill atau perencanaan kawasan yang sudah terbangun. Nah, itu memang bisa dilakukan, contoh-contohnya ada di kota-kota lain. Kita bisa belajar dari sana. Kalau di kota-kota Indonesia, memang yang terlintas di pikiran saya belum ada ya. Kalau kita lihat mungkin di Sudirman itu mungkin awalnya sih bisa kita lihat sekarang awalnya seperti itu ya, orang jadi jalan kaki karena trotoarnya jadi lebar, pedestrian way-nya lebar, ada jembatan penyeberangan, ada MRT, karena salah satu yang mengenerate perubahan culture ini adalah adanya MRT itu, kalau menurut saya itu adalah leader untuk perubahan culture. Nah, balik lagi tadi ya, 20 minutes, gimana kalau penerapan di kota-kota yang sudah terbangun, itu tadi, penerapannya bisa secara bertahap, melibatkan semua stakeholder, dan yang penting adalah semua bisa terakomodir. Itu kalau misalnya itu semua bisa dipenuhi, insya Allah ini bisa terpenuhi itu. Amin, amin. Amin. Oke, mungkin kalau baru masih ada yang mau didiskusikan, silahkan. Tapi satu hal mungkin yang tadi saya catat dari Mbak Rum itu adalah tentang irisan. Jadi kadang kita sebagai desainer, baik arsitek maupun urban designer mungkin ya, itu selalu terbatasi dengan batas lahan. Jadi batas lahan itu sebenarnya hanya sebuah garis imajiner gitu ya. Tapi begitu kita berbicara irisan, sebenarnya dampak dari sebuah bangunan atau dampak dari sebuah perencanaan kota itu kan bersinggungan gitu ya. Ya. Nah, irisan tersebut bagaimana menanggapinya? Bayangan simpelnya adalah ada satu pengembangan yang di batas lahannya mempunyai pagar yang cukup kuat gitu ya. Kita bisa suka sebut sebagai gated community gitu, misalkan seperti itu. Mungkin lanjutan pertanyaannya dari Mbak Rum adalah seperti itu. Bagaimana menerapkan ketahanan sebuah komunitas dengan batas lahan yang beririsan tersebut? Ya, betul. Kalau di kota pasti batasnya, kalau di kondisi fisik real pasti nggak akan tegas gitu ya, nggak kayak di gambar kita di komputer atau di kertas. Nah, strateginya adalah dengan menetapkan ada biasanya itu kalau kita membuat sebuah kawasan ada zona inti, zona penyangga, dan zona pendukung. Jadi ada layer-layer itu, dan ada misalnya zona intinya kita desain supaya tidak saling bersentuhan gitu ya. Katakanlah radius contoh let's say 800 meter adalah zona inti gitu ya. Tadi yang kita sudah bicarakan dari awal, 20 minute city atau daerah urban core-nya itu. Zona inti tidak boleh bersentuhan, misalnya kita buat peraturan seperti itu atau buat desain seperti itu. Tapi ada zona penyangga dan zona pendukungnya. Nah, zona-zona ini adalah zona yang mungkin untuk overlap dengan zona lainnya. Nah, kita bisa atur kegiatan apa saja yang ada di zona-zona itu. Nah, itulah gunanya nanti kita perlu sinkronkan dengan RT RW, MDTR itu untuk mengatur zona apa yang bisa dibangun di zona inti, apa yang bisa dibangun di zona penyangga dan pendukung dan sebagainya. Oke. Artinya walaupun batas lahannya jelas, tapi sebenarnya mendesainnya lebih dari situ ya. Dalam tanda memikirkannya lebih dari situ gitu. Mendesainnya mungkin hanya di kawasan intinya, tapi memikirkannya harus kompleks ya, harus integrated ya. Ya. Mungkin itu PR besar buat arsitek kali ya, karena mungkin di urban designer terbiasa mendesain seperti itu gitu, tapi kadang di arsitek suka hanya melihat lahannya sendiri gitu, konektivitas terhadap lingkungannya, terhadap bahkan ya kalau apalagi kalau kita berbicara 800 meter gitu, kalau ternyata isinya semua adalah apartemen atau dan kita masih mendesain apartemen di situ, kayak mungkin analisis itunya yang dulu kita zaman kuliah, zaman kita belajar itu hanya sebagai syarat gitu. Tapi di saat inilah mungkin kita benar-benar harus memikirkan itu ya. Ya, betul-betul. Nah, inilah salah satu kita harus ngobrol antara arsitek dan urban designer tuh di situ ya. Karena arsitek mungkin lebih fokus kepada site ke dalam. Kalau urban designer kan
fokusnya adalah hubungan antar site, hubungan site dengan ruang publiknya seperti apa, dan itu kita harus kolaborasi di situ. Ini agak jualan urban designer sedikit lah di tengah-tengah para arsitek ini. Baik, baik. Ya, kita juga butuh input gitu, karena ya kita adalah Ikatan Arsitek Banten, tapi emang tema bulan ini lebih banyak tentang urban design. Jadi sedikit recall atau kegiatan kita sebelumnya itu juga tentang urban, dan mungkin di minggu depan juga kita akan ada acara yang masih berkaitan dengan urban design. Jadi ini adalah acara yang kelima, tapi temanya berkaitan, itu ada 3 seri sebenarnya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba masuk ke Rendra Pratama. Ini Bapak Rendra Pratama. Terkadang urban design sering bertabrakan dengan RPJMN atau RT/RW di sebuah kabupaten atau kota. Bagaimana tanggapan Mas Aryo terkait hal ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Dalam merancang sebuah kota, biasanya tahap awal itu kita melakukan analisis berbagai hal ya, nggak hanya analisis fisik ataupun sosial tadi, kita juga analisis peraturan yang ada di kawasan tersebut. Jadi biasanya kita tergantung skala proyeknya. Kalau misalnya proyeknya besar, tentu sampai ke RPJMN, RPJMD, biasanya RPJMD, tergantung skala proyeknya. Nah, RT/RW juga kita lihat, karena kompatibilitas terhadap RT/RW itu sangat penting, karena itu tadi yang saya sudah sebutkan di awal tadi, ketika pertanyaan dari Pak Pierre tadi, mau bagus apapun desainnya, kalau peraturannya nggak membolehkan atau kelembagaannya nggak ada, itu nggak akan terbangun. Legalitasnya nggak comply, nggak akan terbangun. Jadi, harus dalam mendesain, harus kita melihat juga kerangka peraturannya di daerah itu. Kecuali memang ada beberapa proyek yang memang difungsikan sebagai proyek untuk mengusulkan revisi RT/RW, itu ada juga yang seperti itu. Nah, kalau itu tetap kita juga melihat RT/RW existing seperti apa, fungsinya seperti apa, KDB, KLB seperti apa, lalu kita lihat kenapa harus ada perubahan fungsi. Kan kita akan membuat usulan itu, misalnya karena ada transport, misalnya karena ada MRT di situ, kita perlu usulkan perubahan fungsi, itu juga bisa. Misalnya ada perubahan menjadi kawasan pariwisata, lalu perlu perubahan RT/RW, kita bisa gunakan master plan itu sebagai usulan ke RT/RW. Gitu. Tadi kalau RPJMD, RPJMN itu terkait mungkin dengan proyek-proyek yang strategis ya. Misalnya kemarin perencanaan yang di Lombok itu masuk ke harus disinkronkan dengan RPJMN. Kebetulan timeline proyeknya adalah sesuai dengan pengajuan RPJMN yang baru. Jadi bisa dimasukkan ke dalam RPJMN, karena ini terkait juga nanti dengan pembiayaan, terkait dengan prioritas dari pemerintah, seperti itu. Oke, menarik. Jadi apapun itu memang kita harus mendesain sesuai regulasi ya. Dan ya, regulasi. Untuk bisa mengembangkan apa yang sudah ada di regulasi tersebut berkaitan dengan kotanya menuju sebuah konsep yang punya ketahanan, itu adalah tantangan urban designer-nya berarti ya. Ya, betul. Kalau arsiteknya juga ada comply dengan peraturan kan dari arsitek juga ya. Betul. Oke, ya sambil diskusi aja, kita masih ada waktu dan masih ada pertanyaan dari Bapak S.A. Wiraguna. Bagaimana urban designer melakukan projection desainnya terhadap perkembangan sosial masyarakat untuk mendatang? Wah, menarik nih. Wah, ini pertanyaannya agak susah nih, projection ya. Nah, mungkin cerita aja ya, kalau ini cerita, biasanya bedanya proyek arsitek dengan proyek urban design atau master plan, itu bedanya adalah di waktu implementasi. Jadi kalau proyek arsitek mungkin berapa, Mas Jaka, bikin tower 2 tahun ya dibangunnya? Ya, kalau 2 tahun lah ya. Ya, untuk bangunan, ya bisa 2 tahun ya. Rumah segala macam Ya. bisa tahun. Nah, mungkin kalau tower gedung 2-3 tahun gitu ya. Tapi bedanya dengan master plan urban design adalah ini bisa berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya. Saya pernah buat proyeksi sekitar 40-45 tahun itu baru bisa komplit semua master plan. Itu seperti itu kalau master plan. Nah, untuk itu ini skill apa istilahnya? Skill peramal paranormalnya kepakainya di sini nih. Gimana memprediksi masa depan, kira-kira di masa depan itu ada apa gitu kan. Nah, itu yang harus kita proyeksikan.
Nah, balik lagi tadi, bedanya proyek arsitek dengan urban design adalah waktu pelaksanaannya. Biasanya untuk dalam satu proyek kita juga buatkan rencana implementasinya. Jadi phasing plan-nya kita juga buat. Dan itu terkait juga dengan strateginya, strategi pengembangannya. Itu nanti kalau misalnya mau lebih kompleks lagi, dikaitkan juga dengan strategi ekonominya. Karena kalau udah ngomongin master plan kawasan yang besar, biasanya kan itu oleh developer ya. Developer pasti juga akan ada hitungan ekonominya. Itu biasanya master plan kita akan disinkronkan dengan perhitungan ekonominya. Jadi misalnya di tahap awal harus ada menjual apa supaya revenue-nya berapa, terus terkait juga dengan IRR-nya kan akan ada pendanaan dari bank yang terkait itu juga harus dihitung sampai sana untuk bisa menggambarkan kekompleksan sebuah desain kawasan. Oke, mungkin ya itu sangat 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 sulit ya untuk saya bayangin gitu. Tapi poinnya terhadap sosial, mungkin kalau bisa ini Mas Gito WhatsApp saya ini di grup katanya jadi paham kenapa urban designer mirip-mirip Sufi atau dukun ya. Itu karena memang kita harus ada skill dukun juga ya. Kita belajar dari Mas Gito karena ilmunya Mas Gito untuk perdukunan itu inilah. Oke, menarik. Tapi saya mau tanya sedikit tentang perkembangan sosial. Kita tahu ada baby boomers, ada generation dan seterusnya, terus sekarang kita suka sebut ya generasi yang sekarang gitu. Apakah itu berdampak? Karena kalau di arsitektur kan untuk mewadahi sebuah kegiatan cukup berdampak gitu ya. Apakah di urban designer itu berdampak cukup besar gitu? Perubahan generasi tersebut ini kaitannya sama sosial masyarakatnya sih dari pertanyaan Bapak Wiraguna ini. Iya, kalau kita kaitkan dengan bagaimana desain terpengaruh oleh generasi ya, berarti cara hidup lifestyle juga kan. Nah, dari lifestyle tentunya juga terpengaruh karena kan bagaimana cara setiap generasi menggunakan ruang itu kan juga berbeda-beda ya. Contoh misalnya generasi milenial sekarang orangnya seneng ngumpul misalnya, seneng aktivitas ruang luar, nggak perlu rumah yang besar-besar karena juga nggak mau beli gitu kan. Termasuk saya juga kan generasi milenial juga ini kan karena harga rumah juga makin besar. Cara dia menggunakan ruang itu juga berbeda-beda gitu kan. Di beberapa proyek juga kami menggunakan pendekatan itu sebagai salah satu determinan dalam proses desain. Jadi kawasan ini kita fungsikan atau kita prioritaskan untuk generasi milenial gitu ya. Walaupun generasi lain juga bisa tetap pakai, tapi memang proporsi pengguna user yang paling besar yang mana kita juga harus pahami karena pada akhirnya mereka lah yang akan menggunakan ruang itu kan, ruang kota itu dan ruang ini gitu kan. Jadi memang harus kita perhatikan bagaimana cara mereka menggunakan ruang, apa preferensi mereka itu juga harus dilihat. Nah, apalagi kalau misalnya ada kajian sosialnya. Jadi beberapa master plan yang kami kerjakan juga ada kajian sosialnya dalam penentuan master plan itu, sosial atau budaya. Itu juga kita analisis. Seperti sekarang ini ada salah satu proyek, kami juga harus masukkan analisis new normal, karena cara orang menggunakan ruang di kondisi new normal ini juga berbeda kan. Nah, itu mulai coba dianalisis bagaimana sih orang menggunakan ruang dalam kondisi new normal ini. Oke. Ya, artinya. Selamat sore Pak. Nih Bapak Wiraguna bergabung, silahkan Pak. Halo Pak. Baik, selamat sudah menjelang malam. Selamat sore Mas Aryo, Pak Zakaria. Menarik yang saya pertanyakan tadi, memang maksudnya terkait dengan waktu pelaksanaan dari satu proyek yang urban design. Waktu perencanaannya saja sudah sama dengan satu proyek arsitek. Lalu kemudian untuk pelaksanaannya menjadi bisa completion satu kawasan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, projection itu terkait juga dengan maksud bagaimana apakah dimasukkan unsur-unsur seperti teknologi, kemudian tadi salah satu adalah perkembangan terkait dengan new normal ini yang akan datang, mungkin ada yang luar biasa lebih-lebih dari new normal misalnya. Nah, terkait dengan itu kalau yang ada di IKN Kalimantan dengan projection-nya sekian puluh tahun,
Nah, dari sisi urban designer itu seperti apa melihatnya? Itu saja Mas Aryo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini terkait dengan tadi ya, projection, teknologi gitu-gitu ya. Memang itu juga sebenarnya skill yang sangat sulit ya, sulit sekali memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan ya, karena perubahan teknologi, kalau misalnya dari sisi teknologi aja, 1-2 tahun akan sangat berbeda gitu ya. Tapi kita bisa buatkan prediksi misalnya, contoh misalnya dalam konteks kota misalnya, prediksi tentang penggunaan kendaraan listrik misalnya, atau kendaraan autonomous vehicle misalnya, kendaraan near supir misalnya. Kan kondisi-kondisi seperti itu adalah beberapa hal yang bisa kita lihat ada peluangnya untuk dikembangkan saat ini, saat masa depan yang udah ada embrio saat ini. Jadi untuk mendesain ruang kota, kita juga harus melihat kondisi-kondisi seperti itu, Pak. Termasuk juga untuk proyeksi, ya kita harus buatkan pentahapan ya, karena master plan biasanya ketika dibuat berpuluh-puluh tahun, misalnya 40 tahun, biasanya tiap beberapa periode akan ada review master plan, misalnya tiap 5 tahun akan ada di review, itulah saatnya untuk menggunakan atau memasukkan hal-hal baru. Nah, master plan yang baik harus membuat revisi atau update itu bisa terjadi. Jadi framework-nya harus dibuat yang benar dulu di awal. Jadi benar tuh dalam arti fleksibel, cukup fleksibel untuk dilakukan perubahan di masa depan. Begitu Pak Wiraguna, apa ada tanggapan lagi? Boleh bertanya satu lagi Pak Zakaria, ya, kalau boleh. Ya. Silakan Pak, silakan. Ya. Baik, tadi sudah disinggung tentang monofungsi lahan. Tren zaman dulu beberapa di periode-periode yang lalu memang kelihatannya monofungsi lahan. Kemudian monofungsi lahan membuat satu kota dalam satu waktu tertentu menjadi sepi, satu waktu tertentu menjadi ramai, kemudian movable dari pergerakan dari penghuninya akan menjadi seperti Jakarta gitu ya. Pada saat pagi hari sampai dengan siang padat. Nah, apakah tren yang akan datang itu seperti yang tadi disampaikan itu trennya mengarah kepada multifungsi atau mixed use lahan begitu atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Aryo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk tren di kedepannya, sekarang mulai banyak satu kawasan yang didorong untuk punya mixed use ya, mixed use facility di kawasan tersebut. Karena ya emang kelihatan masalahnya ya dari kota-kota yang sebelumnya adalah ketika hari kerja ramai orangnya, atau ketika pagi ramai di daerah itu, malamnya kosong nggak ada orang, dan kalau akhir pekan ya kayak gitu, ada daerah yang ramai, ada daerah yang sepi, lalu ada dikotomi seperti itu. Nah sekarang kalau di beberapa contoh proyek yang kami kerjakan, memang kami dorong untuk adanya mixed use, percampuran fungsi di bangunan-bangunan yang bisa kita dorong untuk mixed use. Seperti misalnya kita mulai dengan lantai dasarnya difungsikan sebagai retail atau komersial, lantai atasnya untuk residensial atau fungsi lain atau office gitu kan. Itu adalah salah satu strategi awal untuk mendorong adanya mixed use, pembangunan mixed use di kawasan, Pak. Kurang lebih seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Tapi memang sudah mulai banyak kesadaran untuk memulai pembangunan harus mixed use seperti itu, karena juga mereka melihat utilisasi kawasan dengan adanya mixed use kan akan lebih bagus juga, kawasannya bisa 24 jam, bisa nggak hanya pagi hari saja, tapi bisa sampai malam, itu juga mereka melihat dari sisi itu. Tapi balik lagi ketika kita bisa bicara dengan bahasa yang sama dengan orang lain, maka ide-ide itu akan lebih mudah untuk diterima. Maksud saya kalau misalnya ketemu dengan misalnya Pak developer akan melihat mungkin dari sisi bisnis modelnya ya, kita harus buktikan bahwa ide-ide kita ini visible secara bisnisnya gitu. Itu juga harus kita fasilitasi bahasa mereka. Baik, menarik sekali Mas Aryo. Mungkin kita tinggal tersisa beberapa waktu lagi. Kelihatannya pertanyaan sudah hampir semuanya terjawab. Saya mungkin mau coba persilakan Mas Aryo untuk
coba memberikan kata penutup untuk sesi ini. Kira-kira yang dari seluruh presentasinya tersebut, saya ada beberapa catatan, tapi apakah semua itu menarik untuk masa depan gitu ya, karena saya mau tambahkan sedikit bahwa tadi sempat ada bahasan bahwa kita itu tidak punya presiden dalam masa pandemi ini. Terus kemudian salah satu yang diangkat oleh Mas Aryo adalah ketahanan komunitas atau ketahanan kotanya yang kemudian berkaitan dengan 20 Minutes City. Nah, semoga lanjutannya sih sebenarnya ini akan terekord dan nantinya generasi selanjutnya akan bisa menggunakan ini sebagai bahan acuan atau referensi gitu ya. Tapi silakan untuk Mas Aryo memberikan closing statement yang setelah itu nanti kita bisa kembalikan ke MC. Silakan Mas Aryo. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya dari IAI Banten ya untuk memberikan kesempatan buat saya bisa share di sini tentang tadi kita bicara tentang placemaking, tentang ketahanan kota, juga banyak sekali diskusi tentang 20 Minute City tadi, sebuah paradigma baru yang berkembang di ranah perancangan kota. Nah, tadi diskusinya sangat menarik dan saya apresiasi sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dan membuat saya jadi berpikir dan jadi informasinya semakin kaya ya. Apa yang terjadi di sore hari ini semakin kaya. Dan kalau saya boleh memberikan beberapa poin untuk penutup. Yang pertama adalah tadi diskusi yang atau materi yang saya share tadi adalah awal ya, masih berupa awal. Ini adalah bahan untuk teman-teman semua dan rekan-rekan semua untuk bisa explore lagi tentang resiliensi kota ya, karena ini adalah yang tadi saya sebutkan unprecedented, belum ada contohnya dimanapun. Jadi kita harus explore bersama dari rekan arsitek maupun urban designer. Kita harus kuatkan kolaborasi ini karena kota yang baik bukan hanya di tanggung jawabnya urban designer, tapi kita juga harus bareng-bareng dengan arsitek, bareng-bareng dengan urban planner dan juga dengan stakeholder lain, baik itu pemerintah dan masyarakat khususnya. Untuk menciptakan kota yang resilient, semua stakeholder harus terlibat. Nggak hanya pemerintah, nggak hanya arsiteknya saja, tapi juga yang paling penting pelakunya yaitu komunitas dan masyarakat yang harus kita dorong supaya dia bisa resilient. Saya rasa itu, Mas Jaka. Mungkin nanti di kesempatan lain kalau dari nanti kami dari Ikatan Ahli Rancang Kota bisa memberikan sharing juga. Nanti IRQ sama IAI mungkin bisa bareng untuk sharing dari sisi urban designer-nya. Nanti kita mungkin kapan-kapan akan undang teman-teman semua di sini untuk sharing IRQ. Terima kasih banyak Mas Aryo. Sekali lagi apa namanya, ini diskusi yang kaya karena saya mau coba garis bawahi bahwa unprecedented. Jadi kita belum pernah punya presiden dan mungkin ya ini waktunya kita membuat sebuah sejarah menjadi sebuah presiden yang dipikirkan bersama sehingga komunitas kita menjadi lebih baik nantinya. Oke, akhir kata kelihatannya diskusi kita hari ini akan kita tutup. Terima kasih banyak Mas Aryo. Saya coba kembalikan ke MC. Mbak Nindya, silakan. Ya, terima kasih Bang Jaka dan Mas Aryo untuk sharing knowledge-nya dan pastinya menjadikan acara ini semakin seru ya. Ditambah nih, baru pertama kali nih keaktifan diskusi dari para peserta secara live ya. Sehat dan selalu sukses ya Mas Aryo. Oke, tentunya kami semua nih yang hadir di via Zoom maupun live streaming YouTube itu semakin bertambah wawasannya ya, khususnya bagi para arsitek semakin bertambah tentang wawasan urban design. Terima kasih juga kepada rekan mitra Ultrachem Construction Chemicals yang di awal acara telah membuka dengan pemutaran video produknya. Terima kasih juga atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti forum desain 5 sore hari ini. Semangatnya sangat luar biasa ya, apalagi pas diskusi nih. Tepuk tangan yuk untuk kita semua. Nggak kedengeran ya, nggak apa-apa. Nggak kedengeran tepuk tangan ya. Nggak apa-apa, yang penting seru ya. Iya. Oke. Oke,
Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email dan hanya diberikan bagi rekan-rekan yang sudah Sertifikat kali. Cuma tepuk tangan dulu ya. Dinyalain apa gimana nih? Iya, iya. Oke. Ngomong nggak ngerti. Kelihatannya terputus. Dadar Mulyana tegak banget itu. Halo. Ya. Oke. Oh. Ya. Rekan yang sudah mengisi link presensi pada chat Zoom dan chat YouTube. Sekali lagi rekan-rekan sudah mengisi ya. Oh ya, rekan-rekan mohon aktifkan kembali kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Jadi boleh nih ya rapi-rapi sedikit supaya pas di foto tuh kece gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan, kenapa Bang Jaka? Nggak kelihatan, soalnya kecil-kecil. Oh, nanti ada yang zoom. Oke. Oh, Bang Jaka nggak usah sisiran, Bang. Siap. Nah, bagi rekan-rekan nih yang pada hadir sore ini udah pada follow sosmed IAI Banten belum ya? Kalau belum cepetan follow karena di Instagram IAI Banten itu udah di-post banyak rencana ke depan di bulan Juni dan Juli. Jadi bulan Juni-Juli itu kita akan ada beberapa agenda. Kepada Mbak Vera bisa di-share bantuannya untuk menampilkan gambar supaya rekan-rekan bisa lihat ada acara apa aja sih di IAI Banten ini. Sambil nunggu Mbak Vera, saya sambil ini ya jelasin. Jadi IAI Banten akan ada acara pendaftaran anggota baru tanggal 8 Juni sampai 2 Juli 2020. Kemudian ada penataran kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek itu hari Jumat tanggal 3 Juli. Dan penataran keprofesian strata 1 dan 2 akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 4 Juli. Lalu penataran keprofesian strata 3 dan 4 akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 5 Juli. Ya, demikian acara-acara IAI Banten ya sampai bulan Juli. Jadi rekan-rekan sekalian ditunggu kehadirannya ya. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar, itu dapat masuk ke link yang tertera di poster atau dapat chat juga via WhatsApp ke panitia untuk informasi lebih lanjut. Oke, kita udah melewati jam 6 ya. Kita tutup acaranya ya. Seru banget hari ini. Demikian rekan-rekan acara forum sore ini atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Vera sebagai host, Leonardo sebagai penanggung jawab acara, Rona Asakra sebagai co-host 2, dan saya Nindya selaku MC. Kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa hari Sabtu depan, tanggal 27 Juni, pada jam yang sama, jam 4 sore, dengan forum desain yang ke-6, berjudul Approaches to Co-Create and Regenerate Urbanscape. Acara ini akan dipandu oleh Mbak Tatiana Kusumo, pengurus IAI Banten dari Ketua Bidang Pendidikan, dengan narasumber Mr. Yosapon Bunsom dari SHMA Design Bangkok, Thailand. Oke, seru banget kan? Minggu depan ditunggu kedatangannya loh ya. Oke, sampai jumpa Sabtu depan ya rekan-rekan. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.